إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوتنا في مكارم الأخلاق قدوتنا في صالح الأعمال سبابنا إلى الخيرات وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين استنوا بسنته وإظهار شعائره وإعلاء كلمة دينه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tatkala kita bersyukur, maka nikmat-nikmat Allah yang lain telah antri untuk memenuhi kita semua. Dan marilah kita ucapkan sholawat dan salam, mudah-mudahan tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan keluarga besar termasuk kita-kita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara nikmat Allah yang paling besar yaitu nikmat berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, wajib kita ibadahi, wajib kita benarkan apa saja yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran berupa tauhid, kepercayaan yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Ilahul Haq yang mencipta segala sesuatu, dan Allah itu pasti wajib adanya, wajibul wujud. Dialah yang maha awal tanpa permulaan dan maha akhir tanpa
penghabisan. Al-awwalu bila bidayatin wal akhir bila nihayatin. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tauhid ini adalah merupakan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang harus disembah dengan sebenar-benarnya, bihaqqin, satu-satunya yang mengandung keyakinan yang memahamkan kita siapa sebenarnya Allah yang kita percaya itu dan bagaimana kita bersikap kepadanya dan kepada benda-benda selain Allah. Tauhid ini adalah bersumber dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat itu tampaknya seperti sama, tapi secara prinsip maknanya tidak sama. Allah tidak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah sajalah yang berhak dan memiliki segala sesuatu, dan kita dilarang oleh Allah untuk bersyirik. Dan tauhid inilah kalau kita perhatikan yang menggerakkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Misalnya saja kalau kita pelajari dalam sejarah, ada perang Padri tahun 1808 sampai tahun 1838. Ini adalah hakikatnya bermula dari konflik kaum pembaharuan dengan kaum adat, yang itu permusuhan antara tauhid dan musyrik. Demikian pula perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 juga merupakan reaksi kesewenang-wenangan Belanda karena mereka mau menggusur kuburan leluhur Diponegoro yang akan dibangun rel kereta api. Oleh karenanya ini berarti menunjukkan permusuhan atau penggusuran nilai-nilai religius umat Islam, dan ini juga adalah merupakan tauhid. Yang ketiga, berdirinya berbagai organisasi Islam. Misalnya Muhammadiyah berdiri tahun 1912, Al-Irsyad berdiri tahun 1914, Persis berdiri tahun 1923. Ini juga perwujudan tauhid dalam melawan penjajahan Belanda dalam gerakan keagamaan. Dan juga kalau kita perhatikan
pidato Bung Tomo 10 November dengan mengatakan hidup dan mati hanya oleh Allah. Itu adalah merupakan perwujudan dari kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan tauhid. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1900 Muqaddimah, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya dengan rahmat Allah. Ini adalah merupakan tauhid. Bahkan kalau kita perhatikan rumusan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan mengganti 7 kata yang telah dicoret itu, dikatakan oleh Ki Bagus Hadikusumo bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Maka dalam mengisi kemerdekaan, tauhid itu mempunyai makna keberkahan. Keberkahan sesuatu menurut syariat. Kalau kita perhatikan Al-Quran itu mengandung barokah. Khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, seminar-seminar, diskusi, musyawarah, ini juga ada barokahnya. Karena itu tauhid ini hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan sampai mencintai benda-benda atau orang-orang sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah mencintai keluarga, jabatan, uang, harta melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, carilah harta, carilah uang, jabatan dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan diri kita dari syirik dalam bercinta ini. Dan tauhid ini mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendalam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah tauhid yang berarti menerima kebenaran dari siapapun orangnya, karena kebenaran mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan manusia sifatnya adalah relatif. Kebenaran memang bisa datang dari siapa saja, walaupun orang itu kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Karena itu marilah kita tingkatkan, kita tegakkan, dan kita dalami tauhid kita dengan mempelajari arkanul iman dan sifat-sifatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Kita ditunjukkan yang benar itu benar, dan kita diberi kemampuan untuk dapat melaksanakan kebenaran-kebenaran itu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Kita ditunjukkan yang batil itu batil, yang salah tetap salah, dan kita diberi kemampuan untuk menghindarinya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil jawad al-hadi ila sabilir rasyad alladzi khalaqal khalqa kama arad wa ja'alal arda mihada wa autadaha bil atwad wa anzala min barakatis samaa'i ma'an mubarakan liyuhyiya bihil bilad wa akhraja min barakatil ardi zar'an wa nabatan ta'ishu bihil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anis sahabati wal aulad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsada wa afad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, saya wasiatkan pada diri saya dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalam, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tauhid yang sebenar-benarnya. Dan tauhid ini harus berimplikasi kepada penciptaan lingkungan hidup, dan inilah yang disebut dengan amal solih. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, di surah Al-Baqarah dikatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihat walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan tidak sama. Mereka di dalamnya ada istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh ini mendapat janji sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Kita ditunjukkan yang hak itu hak dan diberi kemampuan untuk menjalankan kebenaran itu. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Kita ditunjukkan yang salah itu salah dan kita diberi kemampuan untuk untuk menghindarinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafirad dhanbi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.